Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Islami Solihin dari kelas G dengan NIM 21000183554. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 sampai dengan 4. Untuk pembahasan materi di pertemuan 1, belajar mengenai sejarah dan perkembangan teknologi web. Dan pertemuan kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Untuk pertemuan 3, pemrogramming 1, sintak dasar HTML, formatting, dan tabel. Untuk materi keempat, yaitu client-side programming 2, frame dan form. Pertemuan pertama, sejarah dan perkembangan teknologi web. Pengertian web. World Wide Web, yang lebih populer disingkat dengan WWW, merupakan satu buah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global yang dinamakan dengan URL, Uniform Resource Locator, untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW tidak jarang dianggap sama dengan internet dengan cara total, meski sebenarnya WWW sendiri hanyalah bagian daripada internet. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John, Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbarui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi, bukan pengertian website secara terminologi. Untuk tugas 01A, pendaftaran di WhatsApp Group. Mahasiswa yang terdaftar di kelas pemrograman web informatika harus masuk ke grup WhatsApp. Tugas 01B, pendaftaran di GitLab. GitLab adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi pemrograman atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Untuk pertemuan kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Tugas 01A, konsep client-side dan server-side assignment. Penjelas di tugas 02A menjelaskan mengenai perbandingan konsep client-side dan server-side tentang pengertian, cara kerja, persyaratan, tools yang digunakan, bahasa scripting atau pemrograman, serta kelebihan dan kekurangan antar kedua konsep tersebut. Dan ini adalah bukti saya mengerjakan tugasnya. Untuk tugas 02B, persiapan tools pemrograman web. Pemasangan salah satu aplikasi editor source code, kemudian cari kelebihan dan kekurangan dari editor yang dipilih. Kebetulan saya memilih Visual Code. Dan tugas 02C, persiapan tools pemrograman web, assignment. Pemasangan web server lokal, kemudian cari kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk yang web server lokal saya memakai SAP. Tugas 02D, persiapan tools pemrogramming web. Melakukan perekrutan member dalam tim project sebagai developer agar dapat melakukan penilaian langsung ke codingan yang di project. Dan ini bukti saya sudah melakukan sinkron. Pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor assignment. Sinkronisasi project. Dan saya sinkron menggunakan aplikasi Fog. Untuk pertemuan ketiga, client-side programming 1, sintak dasar HTML, formatting, dan tabel. Untuk tugas 03A, pemahaman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi, HTML dapat dianalogikan sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan, desain, dan sisi fungsionalitas. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file, dan harus terdapat tag HTML, head, dan body untuk sintaknya.
Fungsi utama HTML yang diketahui adalah untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami oleh pengguna dengan lebih mudah. Seluruh laman website yang ada dalam internet dibuat dengan HTML dan tidak ada pengecualian. Kelebihan HTML adalah HTML merupakan bahasa yang bersifat cross-platform. Bisa digunakan di banyak platform seperti Linux, macOS, Windows, dan lainnya. Karena HTML sendiri memiliki karakter ASCII, sehingga cukup ditulis dalam teks editor. Untuk tugas 03B memformat paragraf dengan HTML. Sintaksnya yaitu head adalah untuk menandai bagian atas atau kepala dari HTML. Atribut title untuk menandai sebuah judul HTML. Biasanya title itu ada di bagian dalam head. Atribut body untuk menandai awal dan akhir dari HTML, dan atribut page untuk menandai sebuah paragraf. Selanjutnya, tugas 03C pencetak form huruf dengan HTML. Atributnya yaitu B untuk mencetak kalimat tebal, atribut I untuk mencetak kalimat miring, dan atribut U untuk mencetak kalimat yang digarisbawahi. Dan ini adalah bukti saya telah menggunakan atribut tersebut. Selanjutnya tugas 03D, teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Sub atau superscript adalah bagian yang dicetak tinggi, sedangkan subscript adalah bagian yang dicetak rendah. Biasanya tag atribut ini digunakan untuk menuliskan sebuah persamaan matematika seperti pangkat atau bahasa kimia. Dan ini adalah contohnya. Dan untuk selanjutnya tugas 03C, tag ganti baris. Untuk atribut ganti baris yaitu menggunakan BR atau dikenal sebagai enter. Dan untuk selanjutnya tugas 03F, tag form di HTML. Memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis huruf, atau warna tertentu. Tag form parameter yaitu size, space, dan color. Dan selanjutnya tugas 03G menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Menambahkan gambar dan link di codingan sebelumnya dengan menggunakan tag atribut. Dan ini bukti saya telah menggunakan tag atribut tersebut. Dan untuk tugas terakhir di pertemuan ketiga yaitu 03H, pemformatan tabel di HTML, yaitu mempelajari tentang pembuatan tabel dan tag-tag lainnya di HTML, yaitu ada tag atribut tabel untuk membungkus tabel, t-head untuk membungkus kepala tabel, t-body untuk membungkus bagian body dari tabel, tr atau table row untuk membuat baris, td table data untuk membuat sel, dan th table head untuk membuat judul pada header. Biasanya yang sering digunakan yaitu table, td, tr, dan th. Untuk t-head dan t-body itu menyesuaikan. Ini adalah bukti saya sudah menggunakan tag atribut tersebut. Dan pada pertemuan keempat, client-side programming 1, sintak dasar client-side programming 2, frame dan from. Untuk tugas 04 sendiri yaitu form dan div. Mempelajari tentang pembuatan tabel dan form. Pembuatan form di tabel dengan menggunakan tag atribut div. Fungsi div biasanya untuk mengelompokkan elemen atau tag-tag agar menjadi satu grup. Tag form harus membutuhkan beberapa atribut lain untuk dapat berfungsi dengan seharusnya. Dan ini bukti saya sudah menggunakan tag tersebut. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa email ke email tersebut muhammad21001834@webmail.uad.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.